Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi matematika diskrit aljabar boolean, yaitu mengenai peta Karnaug. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu saya, Alif Pambudi Rival Purwanto dengan NIM 2505100005. Dan saya Muhammad Badiul Hikam dengan NIM 2505100008. Dan saya Noval Habibullah dengan NIM 25051000017. Saya Alvin Huda Pratama dengan NIM 2505100013. Dan saya Regindra Emanuel Rizdiava Putra dengan NIM 25051000022. Dan saya Zakinov Fadila dengan NIM 2505100029. Dan terakhir saya Fikar Satria Ramadan dengan NIM 2505100032. Di objek pembelajaran kali ini kita akan memiliki 4 poin, yaitu pengertian peta Karnaug, bentuk peta Karnaug, cara mengisi peta Karnaug, dan teknik meminimisasi fungsi boolean dengan peta Karnaug. Selanjutnya pengertian dari peta Karnaug. Apa itu peta Karnaug? Peta Karnaug atau Key-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaug pada tahun 1953. Peta Karnaug adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bucur sangkar yang bersisian. Kemudian ada jenis-jenis peta Karnaug. Peta Karnaug memiliki 3 jenis. Yang pertama ada peta Karnaug dengan 2 peubah. Bisa dilihat di sini ada 3 kolom, namun yang biasanya digunakan pada kotak kedua. Karena kita bisa lihat di sini 0 itu adalah aksen dan 1 itu adalah biasa. Contohnya 0 ketemu dengan 0, jadinya X aksen dan Y aksen. Jika 0 ketemu dengan 1, maka itu adalah X aksen dan Y biasa. Dan sebaliknya seperti itu. Selanjutnya, ada penjelasan yang di sebelahnya, peta Karnaug dengan 3 peubah. Di sini ada 3 peubah dan ada 8 kotak, karena 2 pangkat 3. Kita mulai dari 0 sampai 7. Di sini kita bisa dilihat urutannya nggak sama. Ada 000, 0, 01, 011, dan 0110. Urutannya begini karena peta Karnaug mengacu pada sandi Gray agar yang berdekatan bisa dihilangkan. Dan cara untuk menentukan X, Y, Z-nya masih sama seperti tadi. 0 itu adalah nilai aksen dan 1 itu biasa. Nah, yang terakhir ada peta Karnaug dengan 4 peubah. Tabel Karnaug 4 peubah. Tabel Karnaug bisa sampai 4, 5, dan 6, tapi kita hanya membahas sampai 4 saja. Untuk cara mencari tahunya sama seperti yang sebelumnya. Jika 0, maka akan menghasilkan aksen dan 1 akan menghasilkan variabel biasa. Contoh 01, 01. Maka hasil variabelnya adalah W aksen, X biasa, Y aksen, dan Z. Cara mengisi peta Karnaug. Prinsip sederhana, kotak yang mewakili minterm diisi dengan angka 1, kotak lainnya otomatis diisi 0. Jadi peta Karnaug ini sebenarnya hanya memindahkan informasi dari persamaan atau tabel kebenaran ke dalam bentuk tabel khusus. Contoh, fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y, Z aksen tambah X, Y. Langkah pertama kita cari mintermnya. X aksen, Y aksen, Z aksen artinya X sama dengan 0,
Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, maka minterm M kosong. X, Y, Z aksen artinya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka minterm M6. X, Y artinya X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z-nya bebas, maka minterm M6 dan M7. Kita buat keymap 2 baris kali 4 kolom. Baris mewakili X, sedangkan kolom mewakili YZ dengan urutan kode 00, 01, 11, 10. Kemudian kita isi angka 1 pada kotak M0, M6, dan M7. Maka kotak lainnya kita isi dengan angka 0. Sekarang kita lakukan pengelompokan. Angka 1 di M0 berdiri sendiri, jadi menghasilkan suku X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Angka 1 di M6 dan M7 bisa dikelompokkan berdua. Pada kelompok kotak itu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Selalu sama, jadi hasilnya XY. Pengisian peta Karnaugh dari tabel kebenaran. Pertama kita lihat tabel kebenaran di sebelah kiri. Tabel ini berisi semua kemungkinan semua kemungkinan kombinasi dari variabel X, Y, Z. Kolom terakhir adalah nilai fungsi. Nah, kita hanya akan fokus pada baris bernilai 1 karena hanya itu yang akan dimasukkan ke dalam peta Karnaugh. Dari tabel nilai 1 muncul pada beberapa kombinasi, yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1, maka ditulis sebagai X aksen, Y aksen, Z. Terus baris kedua yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka ditulis sebagai X aksen, Y, Z aksen. Baris ketiga yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, maka ditulis sebagai X, Y aksen, dan Z aksen. Baris terakhir yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1, maka ditulis sebagai X, Y, Z. Sebagai fungsi boolean dari tabel kebenaran dapat kita tulis sebagai fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z tambah X aksen, Y, dan Z aksen, tambah X, Y aksen, Z aksen, tambah X, Y, Z. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai ke dalam peta Karnaugh. Peta Karnaugh sumbu horizontal mewakili kombinasi YZ dengan urutan 00, 01, 11, 10. Sementara sumbu vertikal mewakili nilai X yaitu 0 dan 1. Kemudian kita isi angka 1 sesuai dengan kombinasi variabel yang bernilai benar, yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1. Kita letakkan di baris X sama dengan 0 dan kolom YZ 01. Baris titik kedua yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Kita letakkan di baris X sama dengan 0 dan kolom YZ sama dengan 10. Yang ketiga yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Kita letakkan di baris X sama dengan 1 dan kolom YZ sama dengan 00. Yang terakhir yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Kita letakkan di baris X sama dengan 1 dan kolom YZ sama dengan 11. Maka sisanya yang tidak terisi akan kita nilai isi dengan angka 0. Di sini kita akan membahas bagaimana menyederhanakan fungsi logika boolean dengan peta Karnaugh. Peta Karnaugh adalah tabel yang berisi nilai fungsi logika. Penyederhanaan dilakukan dengan cara menggabungkan kotak yang bernilai 1 dan letaknya saling berdekatan. Tujuannya supaya persamaan logika lebih singkat dan sederhana, tapi hasil akhirnya tetap sama. Jenis pengelompokan. Kotak yang bernilai 1 bisa digabungkan membentuk pasangan 2 kotak, kuat 4 kotak, atau 8 kotak oktet. Di slide ini kita lihat contoh bagaimana 2 kotak bernilai 1 digabungkan menjadi pasangan. Kalau kita perhatikan tabel Karnaugh, ada 2 angka 1 yang letaknya bersebelahan di bagian kanan bawah. Sebelum disederhanakan, samaan fungsi boolean ditulis sebagai f dari w x y z sama dengan w x y z ditambah w x y z aksen.
kita bisa keluarkan faktor yang sama, yaitu WXY, sehingga menjadi WXY dikali Z ditambah Z aksen. Nah, karena Z ditambah Z aksen sama dengan 1, maka hasilnya tinggal WXY aksen. Jadi setelah disederhanakan, fungsi kita cukup tulis F dari WXYZ sama dengan WXYZ. Selanjutnya ada kuat atau 4 buah satu yang bertetangga. Di sini kita memiliki contoh fungsi f w x y z sama 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 dengan w x y aksen tambah w x y sama dengan w x aksen tambah z aksen tambah z sama dengan w x 1 sama dengan w x. Jadi sebelum disederhanakan fungsi w x y z sama dengan w x y aksen z aksen tambah w x y aksen z tambah w x y z tambah w x y z aksen, dan sesudah disederhanakan fungsi w x y z sama dengan w x. Jadi cara menyederhanakannya hanya kita cari yang sama ya di fungsi w x y z. Jadi w x saja. Selanjutnya ada fungsi kuat lagi, yang ini bertumpukan. Jadi fungsi kuat itu tidak hanya horizontal atau berjajar, tapi bisa berbentuk persegi seperti ini. Jadi kita memiliki fungsi w x y z sama dengan w x y aksen z aksen tambah w x y aksen z tambah w x aksen y aksen z aksen tambah w x aksen y aksen z. Jadi susah sederhanakan seperti tadi, kita cari yang sama. Fungsi w x y z sama dengan w y aksen. Kemudian ada oktet. Sebelum disederhanakan, fungsi W, X, Y, Z sama dengan W, X, Y aksen, Z aksen, tambah W, X, Y aksen, Z. Tambah W, X, Y, Z aksen, tambah W, X, Y aksen, Z, tambah W, X aksen, Y aksen, Z aksen, tambah W, X aksen, Y aksen, Z, tambah W X aksen Y aksen Z tambah W X aksen Y Z aksen. Nah, kemudian sesudah disederhanakan menjadi fungsi W X Y Z adalah W. Kemudian ada konsep penggulungan. Nah, konsep penggulungan ini pada gambar A, peta Carnot normal dengan 3 pauban. Kemudian gambar yang B ada peta Carnot dengan sisi kiri dan sisi kanan ditautkan seperti digulung. Jadi di sisi kanan ini digulung dengan di sisi kiri sehingga bisa berbentuk sebuah tabung seperti ini. Nah, sebelum disederhanakan, hasilnya adalah fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen, ZZ tambah X, Y aksen, Z aksen, ditambah X, Y, Z, ditambah X, Y, Z aksen. Hasil sesudah disederhanakan adalah fungsi X, Y, Z sama dengan ZZ tambah X, Z aksen, Z, X, Y, Z aksen. Kenapa bisa begitu? Jika diumpamakan sisi kanan dan sisi kiri ditekuk agar bisa bertemu menjadi sebuah tabung. Selanjutnya, tips menyederhanakan dengan peta Carnot. Kelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Yang kedua, dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Kemudian kuat, dan terakhir pasangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih jika
Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.